Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel Thalastronic, channel yang berisi tentang video tutorial rangkaian sederhana. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Jangan lupa sediakan kopi agar teman-teman semua tetap melek dan segar. Bosku. Halo sahabat Tronik, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk melanjutkan dari tutorial yang pertama, bagian daripada desain PCB minimum system Atmega 328P SMD. Pada part yang kedua ini akan lebih fokus kepada bagaimana kita memvalidasi atau melakukan percobaan sederhana dari desain yang sebelumnya telah kita buat pada part 1 burning circuit. Nah, desain yang sudah kita buat kemarin itu melalui ICDA sebelum kita cetak, ada baiknya kalau kita melakukan pengujian sederhana terlebih dahulu untuk memastikan bahwa rangkaian yang telah kita buat itu sudah benar dan dalam kondisi yang sempurna, sehingga ketika kita coba untuk melakukannya, kita cetak, kemudian kita soldering, kita memiliki possibility yang lebih bagus sehingga menghindari faktor kegagalan. Oke guys, langsung aja kita eksekusi. Come on. Oke guys, sesuai dengan tutorial pada part pertama lalu, ada beberapa komponen yang akan kita gunakan, diantaranya adalah kapasitor 22 PF, mode ada kristal 16 MHz, serta resistor 10 kilo ohm, kemudian ada TQPF, soket 32 pin, ada breadboard, jumper, mel, Uno, dan USB ASP. Oke teman-teman, ini adalah soket TQFP32 teman-teman yang akan kita gunakan dalam percobaan kali ini. Kenapa kita butuh ini? Karena supaya memudahkan kita dalam menguji IC Atmega 328. Jadi ini fungsinya itu adalah sebagai soket atau dudukan IC Atmega 328. Nah, kalau kita lihat buka bagian dalamnya itu adalah seperti ini teman-teman. Ada semacam tembaga di sini ya. Ini fungsinya tembaga ini adalah dia menjadi jalur penghubung dengan kakinya IC Atmega 328 teman-teman. Kebetulan Atmega 328 memiliki 32 kaki dan ini juga TQFP32, jadi cocok menjadi bisa kita gunakan teman-teman. Nah, yang paling penting di sini adalah pin mappingnya teman-teman, karena di soket ini, di tembaga yang bagian ini yang terkena dengan kaki IC nantinya, ini akan dijalurkan ulang ke bagian bawahnya. Jadi ini ada mappingnya. Yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah kaki pertama pada soket ya, pada soket yang ada di atas tadi, kemudian pin pertama yang ada di pin header ini. Nah, ini pin pertamanya teman-teman yang aku tunjuk-tunjuk. Kemudian ke bagian bawahnya itu kedua, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya gitu sampai ke pin 32. Nah, kalau di atas ini nih pin yang pertamanya ya, yang aku tunjuk nih teman-teman. Nah, ke bawahnya lagi berlawanan arah jarum jam itu sampai ke pin 32 ya. Oke teman-teman ya, jangan sampai salah mappingnya karena ini akan penting banget buat kita ketika kita menggunakan dan membuat rangkaiannya. Oke teman-teman, sebelum kita menerapkan seluruh rangkaian dan komponen elektronika yang sudah kita siapkan tadi, maka kita ulas kembali rangkaian burning circuit pada tutorial part pertama yang lalu. Di sini kita lihat rangkaiannya sangat sederhana, kemudian kita akan coba burning IC Atmega 328P SMD-nya dengan menggunakan Arduino Uno. Dan di sini aku coba tambahkan lagi dengan satu metode alternatif ya, menggunakan USB ASP, yang tujuannya supaya teman-teman punya pilihan lain selain menggunakan Arduino Uno. Oke, yuk kita eksekusi guys. Oke teman-teman, kita mulai dengan breadboard. Bagi teman-teman yang belum familiar dengan breadboard, ini adalah breadboard. Pada bodinya ini ada kode angka ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian di bagian kiri kanannya itu ada garis lurus ya, berwarna biru yang menunjukkan itu ground ataupun tegangan negatif. Serta di sisi sebelahnya dari warna biru itu ada garis panjang berwarna merah, itu menunjukkan tegangan positifnya atau apinya. Nah, breadboard ini nanti kita akan bisa gunakan untuk komponen kita colok-colokin ke situ. Kemudian akan kita gunakan juga kabel jumper
untuk menghubungkan satu komponen dengan komponen yang lainnya ya teman-teman. Nah, di jalur yang warna biru ini kita sepakati saja, di sini aku akan gunakan sebagai ground. Kemudian pada jumpernya aku gunakan jumper berwarna hitam, karena biasanya hitam itu related dengan ground ya teman-teman. Sedangkan untuk tegangan positifnya atau apinya itu biasanya menggunakan kabel dengan warna yang lebih cerah. Ya, bisa warna merah, kuning, dan lain sebagainya. Ini hanya untuk membedakan saja ya teman-teman, supaya kita nggak keliru. Kalau sumpama warnanya sama itu pasti akan nyaru nantinya. Oke, ini aku coba hubungkan warna biru, garis biru atas dengan garis biru bawah. Ini aku sambungkan dengan jumper hitam, sedangkan garis merah atas dengan garis merah bawah aku hubungkan dengan kabel jumper berwarna kuning. Nah, dua jumper yang terbengkalai itu teman-teman tuh, yang seolah-olah terbengkalai, itu nanti akan kita hubungkan dengan sumber tegangannya. Dalam hal ini bisa kita ambil sumber tegangannya itu dari board Arduino Uno ataupun dari rangkaian USB ASP-nya. Nah, ini kita gunakan kapasitor 22 PF ya. Salah satu kakinya kita hubungkan dengan salah satu kaki kristal 16 MHz. Nah, kaki daripada kapasitornya yang lainnya itu dihubungkan ke ground. Teman-teman, seperti ini. Pastikan rangkaiannya tidak salah ya. Teman-teman tidak keliru dalam mencolokkan lubang, karena breadboard itu ada hubungannya ya. Ada jalur-jalurnya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini aku nggak akan menjelaskan lebih detail. Silakan teman-teman cari referensi yang lain terkait dengan breadboard ini. Kemudian ambil komponen 10K ya, 10 kilo ohm. Ini kita attach di lubang yang nantinya akan dihubungkan ke pin nomor 29, pin header dari soket TQFP-nya. Nah, pin header nomor 29 dari TQFP ini akan terhubung dengan pin nomor 29 dari Atmega 328P SMD-nya. Kemudian kita ambil jumper berwarna bebas lah ya, warna orange dalam hal ini. Kemudian kita colokin ke nomor lubang nomor 15 dan 16. Nah, 15 ini untuk MOSI, sedangkan 16 ini untuk NISO. Ya, kemudian kenapa saya tekuk ini, karena breadboardnya itu sempit, sangat ngepas sekali dengan bodinya dari si soket TQFP, agar mudah nanti di attach si soketnya itu ke breadboard. Makanya saya tekuk si jumpernya ini gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya breadboard yang lebih besar ukurannya, ya tidak perlu ditekuk ya. Kemudian di pin nomor 3 ini teman-teman ya, berdasarkan rangkaian yang tadi, pin nomor 3 itu ground. Kemudian kita gunakan jumper berwarna hitam, kita hubungkan ke lubang-lubang yang dihubungkan dengan garis biru alias ground ya. Kemudian lubang nomor 5 ya, ini juga ground. Kita gunakan jumper berwarna hitam, kemudian kita hubungkan ke ground. Oke. Kemudian ground juga selain daripada pin itu ada di pin nomor 21 ya teman-teman. Nah, di 21 jadi aku gunakan jumper warna hitam, kemudian kita hubungkan ke ground. Oke. Pastikan bahwa tidak keliru ya teman-teman dalam menghubungkan jumper dengan breadboardnya. Akan menjadi fatal jika misalnya pin ground yang seharusnya terkoneksi ke ground power supply, teman-teman misalnya ke positif power supply. Wah, ini bisa terjadi konsleting. Nah, itu teman-teman sebelum
dinyalakan, pastikan semua rangkaian sudah terhubung dengan baik. Kemudian di kaki kristal ya, itu kita hubungkan ke pin 7 dan pin 8. Nah, kaki kristalnya mana aja boleh ya. Jadi nggak mesti yang kaki kristal yang sebelah kanan ketemu sama pin nomor 7. Kaki kristal kiri ketemu sama pin nomor 8. Nggak mesti, itu ketukar juga nggak masalah karena kristal tidak punya polaritas ya teman-teman. Ya, yang jelas kedua kakinya si kristal itu salah satunya ke pin 7 dan salah satunya ke pin 8 ya. Oke. Nah, sambil ngambil jumper ya. Nah, ini rada riuh juga nih ya, sambil ngevideoin sambil ngerangkai ternyata. Kemudian kita hubungkan lagi jumper pada pada lubang nomor 4 teman-teman ya. Ini 4 ini VCC, bisa kita hubungkan ke positif ya, jalur positif yang ditandai dengan garis merah panjang. Ini dalam hal ini besarnya VCC adalah 5 volt. Kemudian selain pin nomor 4, pin nomor 6 juga dihubungkan ke VCC ya teman-teman. Ini rada riuh nih ya. Ini jalur yang misomosinya saya naikin dulu ke atas. Kemudian pin nomor 6 ya kita attach. Nah, ini VCC ya tadi ya, pin nomor 6. Kita hubungkan ke VCC 5 volt. Pastikan sudah rapi. Nah, terus itu ada jumper yang terhubung ke pin nomor 17. Nah, pin 17 itu depannya pin atau seberangnya pin nomor 16. Itu adalah pin SCK, source clock-nya ya. Kemudian di pin nomor 20 itu adalah RF-nya. Ini bisa kita hubungkan ke positif 5 volt ya. Jadi kita sudah punya jalur komunikasi ya, tadi MISO, MOSI, SCK, kemudian satu lagi yaitu adalah reset. Nah, resetnya nanti kita attach di resistor ya, di resistor pada pin nomor 29. Nah, kita attach saja langsung, bisa di lubang yang sama kalau muat ya. Satu lubang berdua gitu. Atau misalnya kalau nggak muat ya udah jadi di lubang sebelahnya nggak masalah karena kan tetap terkoneksi dia ya. Jadi nggak mesti di lubang yang sama. Nah, kalau misalnya sudah terpasang semua, rangkaiannya sudah yakin benar dibandingkan dengan pada rangkaian referensi. Nah, sekarang kita saatnya mengattach soketnya ya. Yang tadi saya tunjuk itu adalah pin nomor 1. Itu pin nomor 1 ya. Ke lubang dengan nomor 1 biar selaras begitu. Biar mudah. Oke, kita coba attach-kan. Ini kadang posisinya kita cari dulu yang enak di mana ya. Maksudnya kadang-kadang kan ada ganjelan tuh di jumpernya. Kalau misalnya sudah pada posisi yang tepat, ya kencangkan ya. Pastikan bahwa tidak ada kaki yang tidak rata gitu terhubungnya dengan si breadboard. Nah, kemudian kita buka si soketnya, kita masukkan si pin IC, pin IC. Si IC-nya ya, Atmega 328P SMD. Nah, jangan salah juga ini. Nah, kita harus hati-hati nih. Nah, ini sering tertukar nih. Ya, pin 1 itu biasanya ditandai dengan adanya titik pada IC itu ya. Nah, jadi simpelnya begini. Pin nomor 1 IC Atmega 328 ketemu pin nomor 1 pada soket. Gitu ya. Sebetulnya si soket itu bisa kita mapping ulang sebetulnya, nggak mesti mengikuti kaidah yang tadi saya sampaikan.
Karena patokannya itu pada posisi IC sebetulnya. Jadi kalau misalnya teman-teman naruh yang IC-nya itu diputar misalnya searah atau berlawanan arah jarum jam, nggak jadi masalah juga. Cuman yang jadi kendala teman-teman berarti harus nyari tuh pin 1 di pin headernya si soket itu yang mana. Nah ini saya hanya untuk memudahkan aja begitu. Nah selanjutnya kita coba ambil USB ASP ya teman-teman. Ini adalah USB ASP dengan kurang lebih penampakannya seperti ini. Di sini ada jumpernya teman-teman. Nah di sini posisinya jumper terhubung pada tegangan 5 volt. Ada dua pilihan sebetulnya, 3,3 juga ada. Tapi pada uji coba kali ini kita menggunakan tegangan 5 volt. Nah kemudian ini dihubungkan dengan kabel juga ya. Jadi di sini antara si USB ASP-nya itu sudah di convert lagi dengan satu rangkaian sederhana itu adalah format ICSP. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat board Uno itu ada pin ICSP-nya cocok sama yang ini gitu ya. Kalaupun nggak ada juga nggak apa-apa teman-teman, yang penting itu prinsipnya MISO ketemu MISO. Jadi MISO yang ada di breadboard tadi, yang ada di IC Atmega 328P SMD, itu ketemu dengan MISO pada USB ASP. Ya. Nanti MOSI ketemu MOSI, SCK ketemu SCK, reset ketemu sama reset, VCC-nya ketemu dengan VCC atau 5 volt, kemudian ground ketemu dengan ground. Prinsipnya seperti itu, sangat sederhana. Nah, jangan sampai tertukar antara MISO sama MOSI. Memang ini kadang-kadang sedikit membingungkan ya, karena nyaru namanya MISO jeung MOSI. Jadi pastikan bahwa teman-teman tidak keliru menghubungkan ya pada jalur pin ini. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini dan sudah yakin rapi, tidak terjadi kekeliruan ya, ada baiknya teman-teman tidak terburu-buru ya, cek lagi apakah ada yang barangkali ketuker, keliru dan sebagainya. Kalau sudah yakin, ya sudah, kita sediakan laptop, kemudian kita colokin aja ke USB. Nah, ketika dicolok, ini penting banget ya teman-teman ngecek nih lampu indikatornya. Sebab kalau misalnya ada terjadi short circuit atau konslet, nah teman-teman itu lampunya biasanya nggak nyala. Kalau udah nggak nyala, teman-teman cabut, kemudian periksa lagi rangkaiannya. Ya. Nah, kemudian untuk proses burning bootloadernya, kita akan menggunakan IDE Arduino ya, Arduino IDE. Nah, di sini kita perlu melakukan setting terlebih dahulu ya. Targetnya itu si IC Mega 328 mau di burn menggunakan bootloader apa. Kita pilih tadi Arduino Uno. Kemudian kita pilih lagi di situ programmernya apa. Kita menggunakan USB ASP ya. Nah, kalau sudah dipilih keduanya, tinggal diklik saja tadi di tools ada bootloader, diklik burn bootloader tadi itu. Nah, maka prosesnya akan seperti ini. Ya. Di bagian paling bawah nanti ada successful, thanks atau gitu kan, AVR Dude atau AVR apa gitu. Nah, itu tandanya teman-teman sudah berhasil. Ya. Nah, ini kita menggunakan USB ASP berhasil. Sekarang kita cabut ya si rangkaian Atmega 328P SMD-nya ini dengan menggunakan Arduino Uno. Nah, sekarang kita coba ya menggunakan Arduino Uno, boardnya Uno untuk burning bootloader si IC Atmega 328P SMD ini. Prinsipnya sama teman-teman ya, cuman sedikit ada perbedaan di resetnya breadboard atau di IC Atmega 328P SMD kita. Itu yang resetnya tidak dihubungkan ke reset tetapi dihubungkan ke pin 10 atau pin CS ya di Arduino boardnya. Sisanya MISO MOSI itu disesuaikan juga, MISO ketemu MISO, MOSI ketemu MOSI, jangan tertukar, dan SCK ketemu SCK. Nah, untuk groundnya dihubungkan ke ground ya, ground dari breadboard kita hubungkan ke groundnya si board Uno,
Dan untuk yang VCC-nya kita hubungkan ke tegangan 5 volt pada board Uno. Oke ya. Jangan sampai keliru ya teman-teman Misomoshi ini, karena nanti pasti proses bootloadernya gagal. Gitu. Nah, ini kita memanfaatkan board Uno itu untuk apa sih situasinya? Ya kalau misalnya kita punya Uno, kita nggak perlu lagi beli USB ASP sebetulnya gitu untuk burningnya. Jadi lebih hemat, lebih mudah juga sih sebetulnya, mudah. Dan kita nggak perlu nambah kos lagi tadi, beli lagi gitu kan. Atau ya seenggaknya kita nggak perlu beli USB ASP lah intinya kayak gitu. Karena board Uno juga bisa. Oke, kalau sudah yakin dicek-cek. Oke, kita burning ya teman-teman. Oke, karena rangkaiannya sudah kita cek, kita sudah yakin. Nah, kita colokin kabelnya ya dari USB komputer ke USB-nya si board Uno. Kita lihat powernya, cek, oh menyala, berarti tidak ada terjadi konsleting, minimal itu dulu ya. Tidak terjadi konsleting, berarti kita bisa coba. Nah, sama tadi caranya kita akan menggunakan Arduino IDE untuk burning bootloadernya. Kita lari ke tools, kemudian kita pilih boardnya Uno. Nah, ini ada sedikit perbedaan teman-teman. Kalau tadi USB ASP itu burning bootloadernya itu bisa langsung. Kalau misalnya kita pakai boardnya Uno itu harus kita upload dulu sketchnya, ini nih Arduino ISP, ke dalam si Arduino Uno board kita yang tadi yang warna biru tadi itu, karena dia jadi masternya. Nah, setelah proses uploadingnya berhasil, maka si board Uno itu bisa berperilaku ya sebagai device yang bisa digunakan untuk burning bootloader. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah kan ya? Nah, ini kenapa sih kita perlu melakukan burning bootloader? Ya tadi itu, kalau misalnya teman-teman mau custom, mau bikin Arduino sendiri, apalagi menggunakan chip Atmega 328P SMD, itu perlu ya ini, ataupun yang DIP juga perlu. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan video tutorial kali ini. Silahkan klik like dan subscribe kalau kalian menyukai video ini, dan agar kamu mendapatkan update video terbaru dari Thales Tronic. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.